Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan tentunya kita patut bersyukur ya, karena dengan begitu kesibukannya hari ini Bapak Kiai Haji Taifur Rahman ya bisa bersama-sama yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama pemerintah dan juga masyarakat Kota Bekasi. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat kita ya, yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam rangka ikut membangun Kota Bekasi ini ya. Ada orang tua kita yang terus kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu ya, Bapak Haji Wikanda. Kemudian juga tokoh kita Bapak Haji Manan ya, beliau juga sebagai Ketua FKUB Kota Bekasi. Ya mudah-mudahan ya kalau tahun ini kita ranking 8 sebagai kota yang bertoleransi ya, mudah-mudahan tahun depan ya kita bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik lagi. Karena begitu rakepnya ya, begitu besarnya silaturahmi yang dibangun oleh FKUB, diinisiasi dengan berbagai terobosan-terobosan kegiatan ya. Tadi pagi mulai dari kemarin di launching bertemu dengan para anak-anak sekolah ya, untuk kemudian sama-sama kita menjaga toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kita hormati Forkopimda ya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bukajari yang hari ini diwakilkan ya. Mudah-mudahan ini adalah bagian kekompakan kita bersama ya, untuk terus menjaga ukhuwah dan persatuan pemerintah Kota Bekasi. Kemudian juga yang kita hormati Ketua DMI Pak Kiai Jaja ya, alhamdulillah juga karena beliau juga sebagai direktur haji ini sering berangkat umroh ya. Bukan karena umrohnya, tapi memang beliau itu yang mempersiapkan ya, terus berkomunikasi agar jatah haji ya orang Indonesia ini makin lama makin bertambah banyak ya, karena kalau enggak antriannya makin panjang. Kita patut bersyukur kalau di Kota Bekasi hari ini kalau daftar ya itu mungkin bisa 20 tahun baru dapat kesempatan. Jadi saya menghimbau yuk kita bareng-bareng ya dari sekarang ya, kalau punya kesempatan ya segera ya untuk kemudian kita mendaftarkan haji. Kemudian yang saya hormati juga Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi yang diwakili oleh Kabak TU ya. Kemudian juga yang saya hormati jajaran dari DKM Masjid Al-Barkah yang telah menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Bu Sekda beserta seluruh pejabat pemerintah di lingkungan Kota Bekasi ya, aparatur pemerintah ya, eselon 2, eselon 3, camat, lurah, asda, staf ahli, dan tentunya ASN dan non-ASN pemerintah Kota Bekasi, dan tentunya Bapak Ibu sekalian warga masyarakat yang hadir dalam kesempatan sore hari ini. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Triadianto, PLT Wali Kota Bekasi bersama Ketua Tim Penggerak PKK ya Ibu Wiwi Hargono, kita bisa bersama-sama ya dalam suasana yang damai, suasana yang bahagia, dan tentunya suasana yang riang gembira. Karena hari ini adalah kita merayakan sebetulnya adalah kelahiran daripada Rasulullah. Ya, jadi wajahnya harusnya tidak tegang. Ya, wajahnya harusnya berseri-seri. Ya, seperti hari ini ya, jadi kita patut bersyukur ya bagaimana masyarakat Kota Bekasi begitu luar biasa ya, seakan-akan kita berlomba-lomba untuk mengadakan yang namanya perayaan Maulid Nabi ya. Kemarin saya hari Minggu itu sampai 3 kali ya Maulid, mulai dari subuh di Mustika Jaya ya mengadakan Maulid ya, kemudian siangnya Maulid juga dengan Pak Kiai Taifur Rahman ya di Bekasi Utara, malamnya Maulid lagi di Medan Satria ya, jadi luar biasa ya begitu
besar ya warga masyarakat yang kemudian ingin ya merayakan, ingin kemudian kita setback ke belakang. Bagaimana kita ingin meneladani sebetulnya ya kepribadian akhlak ya Rasulullah dalam rangka kehidupannya, dalam rangka menyebarkan agamanya, bagaimana memberikan kebaikan, bagaimana merubah ya manusia yang kemudian memilih akhlak yang tidak mulia ya menuju akhlak yang mulia. Ini yang menjadi satu proses, bagaimana proses perjalanan, dan banyak cerita-cerita yang tentunya kita akan bisa dapatkan, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat salam tentunya tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jadi dari beberapa maulid saya juga pernah mensarikan ya bagaimana bahwa Nabi itu kita memiliki sifat bagaimana beliau itu cerdas ya, kemudian amanah, mampu menyampaikan dengan secara baik ya. Jadi oleh karena itu itulah representasi daripada bagaimana kita membangun kota Bekasi yang keren ini dan juga kota yang ihsan, bahwa bekerja itu harus cerdas ya, harus penuh inovasi, kreativitas. Ada satu progres perubahan-perubahan yang ada ya. Kemudian juga kita harus mampu menyampaikan secara baik program-program yang ada ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah ya. Ada satu hal saya kemarin mendapatkan dari Kiai Haji Surat Agil, bahwa di sana pun diajarkan bahwa ukhuwah itu hablum minanas itu ya, di dalam kipat kuningnya ya, bahwa menjaga hubungan manusia itu bukan saja kepada umat muslim tetapi juga terhadap non muslim juga kita harus jaga ya. Apalagi itu tadi bagaimana bangsa ini yang kemudian representasinya itu tadi membangun, memerdekakan. Kemerdekaan itu adalah karena juga founding father Pak Karno memandang ya, bahwa seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa ikut terlibat di dalamnya. Dan hari ini kota Bekasi begitu luar biasa ya, bagaimana jumlah ya manusia yang luar biasa 2,4 juta ini kita mampu ya untuk terus menjaga silaturahmi di antara kita semua. Jadi mudah-mudahan ya kota yang keren ini yaitu kota yang warganya senang mengaji, warganya senang datang ke masjid, warganya juga senang melaksanakan tidak saja ibadah-ibadah yang wajib tetapi juga melaksanakan yang sunnahnya ya. Karena apa? Sebagai manusia tentu kita ya bagaimana kita diminta untuk berlomba-lomba ya berbuat kebajikan. Insya Allah ya kalau kita mengejar akhirat ya insya Allah dunianya juga akan didapatkan ya, itu janji Allah. Dan saya yakin betul ya bagaimana kita harus percaya dan kita laksanakan sesuai dengan perintah yang apa yang dilakukan oleh ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian juga ya bagaimana warga masyarakat kita juga senang yang namanya bersedekah, senang berbagi. Kita belajar bagaimana Covid-19 menunjukkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang nomor 5 peduli terhadap sesamanya. Bayangkan ya. Dan itu dunia yang menyatakan itu. Ya, kita tahu masyarakat sekarang masih kena Covid, nggak bisa keluar rumah, tetangganya yang ngirimin makanan, tetangganya yang ngirimin obat-obatan, tetangganya yang kemudian mendoakan agar yang sakit segera diberikan kesembuhan. Bayangkan, tidak saja jasmani tetapi rohaninya juga diberikan itu tadi, perhatian oleh tetangganya. Ini satu modal dasar buat kota Bekasi ya yang akan terus ya menancapkan ya membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kita mulai dari kota yang kita cintai ini. Inilah kota yang menjadi tempat hunian kita, menjadi tempat yang bahagia. Ya, bagaimana Rasulullah juga memberikan kita memberikan satu keteladanan ya pada saat beliau begitu dengan kekuatan yang luar biasa pada saat sudah berasal dari Madinah kemudian datang ke Mekah ya. Orang Mekah pada waktu itu takut ya, karena apa? Karena pada waktu itu awalnya Rasulullah diusir dari Mekah ya, kemudian Rasulullah berada di Madinah. Begitu Rasulullah sudah merasa besar, Rasulullah kemudian invasi masuk ke Mekah ya, orang Mekah takut. Karena apa? Khawatir terjadi balas dendam ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian mengajak semua komponen anak bangsa yang ada di Mekah untuk kita bersatu bersama-sama. Yuk kita bareng-bareng, karena tidak mungkin membangun kota, membangun negeri ini kalau kemudian
terpecah belah, ya. Padahal pada saat itu tadi Yahudinya juga masih banyak, kemudian penganut animismenya juga banyak. Tetapi itu tadi bagaimana Islam masuk secara damai, yang masuk kemudian bagaimana mengajak orang untuk menuju kebaikan. Jadi oleh karena itu, ya mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan keikhlasan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Ya mudah-mudahan ya kita selalu dalam kondisi amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ingatkan ya teman kita, saudara kita, tetangga kita untuk terus ya istiqomah, amanah di dalam rangka melaksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ya Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2022 ini menjadi satu momentum buat kita bersama untuk bergerak lebih cepat, untuk melompat lebih tinggi, dan kemudian berlari untuk mengejar cita-cita apa yang kita wujudkan menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Dan mulai mesuli, gue jadi suka kaget juga kalau ada yang teriak. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita semua ya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, ya satu kali memilih bahagia selamanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.